Terimalah salam hangat kami dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari kita sejenak mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Lihat kami ini Allah Bapa yang memohon di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan kami mendengar firman-Mu dan menguatkan kami di dalam roh-Mu, memahami serta mengimani dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kuduskan kami agar kami layak mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu. Amin. Firman Tuhan bacaan malam ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kulihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Gedung-gedung hebat itu akan diruntuhkan. Apa biasanya sobat renungan malam Shalom yang Anda lakukan setelah keluar dari ibadah minggu di depan gereja? Hal apa biasanya yang muncul dalam pikiranmu? Jadwal kegiatan sosialkah? Hiburan? Kuliner? Atau bisnis? Kadang-kadang sebagian saudara-saudara kita belum selesai doa berkat, ya sudah meninggalkan ruang gereja. Sebagian lagi ya sudah mendahului mengakhiri kegiatan, kalau ada kegiatan tambahan di gereja, misalnya ada baptisan, ada peneguhan sidi, perjamuan kudus, pelantikan dan atau penahbisan. Sebagian warga itu juga tidak sabaran terus berbaris pulang. Atau kalau ada teman bicara saat baru keluar dari pintu gereja, hal-hal apa biasanya yang dibicarakan? Adakah itu soal-soal yang baru didengar atau dialami di gereja? Atau justru sebaliknya melanglang angkasa pikiran dan percakapan, atau juga jadi melukis langit, ya istilah yang biasa juga kami dengar dulu, menggorga langit katanya. Saudara-saudara, ya apa yang kita dengar pada malam hari ini dari firman Tuhan, ini situasinya memang persis di depan bait Allah. Ada seorang murid Yesus yang datang menghampirinya saat Yesus baru keluar ya dari bait Allah. Sayang tidak disebutkan namanya atau dianonimkan oleh penulis Injil ini. Di situ tiba-tiba dia terus sepertinya mengalihkan perhatian gurunya dengan berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Rupanya di Yerusalem, ya kota pusat peribadahan Yahudi pada tahun 30-an, ya masa pelayanan Yesus waktu itu, gedung-gedung, ya kata gedung-gedung di sini benar ya, dalam bahasa aslinya juga kelihatan zamak, ya
noimenu, gedung-gedung yang megah, itu sudah lumayan rupanya jumlahnya atau banyaknya. Dan karena kata ini dalam bentuk jamak, itu berarti bukan hanya menuju kepada bait Allah saja, tetapi tentu dengan gedung-gedung yang ada di sekitarnya atau di dalam kota ini. Jika kita hubungkan dengan dunia kita sekarang ini, kelihatannya ya hampir di semua kota kita akan kagum-kagum melihat banyak dan tingginya gedung-gedung bertingkat. Sampai-sampai kita memberi sebutan sekarang ini gedung pencakar langit. Tentu proses pembangunan itu tidak henti-hentinya kita lihat ya di dunia ini terus sepertinya berlomba untuk membangun gedung tertinggi dan terbanyak di satu daerah atau di satu kota. Sama seperti seorang murid Tuhan Yesus ini yang tentu mewakili ya semua murid pada saat itu sangat kagum melihat kekokohan dan ya tentunya kemegahan yang disebutkan tadi. Kokoh megah itu hashtagnya. Kita pun seperti itu saat ini tentunya melihat gedung-gedung. Bahkan ya ini juga mungkin kita merindukan untuk memilikinya. Sobat renungan malam Shalom, dalam apa yang disebutkan firman Tuhan malam ini memang agak aneh. Ungkapan kekagumannya itu disampaikan justru pada saat mereka baru keluar dari bait Allah. Biasanya ya lebih tepat percakapan kalau baru keluar dari suatu ibadah tentu ya apa yang memenuhi pikiran dalam ibadah tadi mungkin itu ya khotbahnya atau mungkin itu dinamika yang ada di dalam gaya mungkin dari pelayan ataupun mungkin juga ya jumlah orang yang hadir pada saat itu atau perhatian orang itu biasanya ya dan itu yang wajarnya dipercakapkan. Tetapi walaupun demikian agak aneh, Yesus ya mau mendengar dan memberikan jawaban atau merespon dan justru ya kekokohan dan kemegahan bangunan yang bisa terlihat di bait Allah itu ya yang disebutkan oleh murid tadi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawabnya. Kembali saya akan baca dengan agak lambat ya. Yang di sini yang mengajukan ungkapan tadi kepada Yesus itu adalah murid Yesus. Murid Yesus yang baru keluar dari ruang ibadah. Tapi saudara, kalau saya katakan murid Yesus yang baru keluar dari malah jangan-jangan kita itu maksud saya. Dan mungkin juga saya itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus rupanya memakai itu juga menjadi entry point untuk memberikan suatu pengajaran, memberikan pesan ilahi yang sangat perlu untuk menjadi perhatian semua orang. Semua orang karena bukan hanya murid itu tentunya, tapi itu sampai untuk sekarang ini. Sebab jawaban Yesus di sini bukan hanya kepada murid itu sendiri, tetapi kepada semua orang. Yesus mengatakan semuanya akan diruntuhkan. Semua bangunan yang kokoh dan megah itu akan diruntuhkan saudaraku. Bukan runtuh sendiri, walaupun itu bisa saja. Sebab kita tahu semua yang namanya bangunan pasti pada waktunya akan termakan usia dan tentu bisa runtuh. Tetapi ini bukan seperti itu kata Tuhan Yesus, tapi dikatakan diruntuhkan. Kita bisa melihat di kota atau di desa pun sering ada bangunan yang sudah tua. Ya, tidak berpenghuni. Atapnya sudah rontok jatuh semua. Dindingnya berlubang. Ya, lantainya pun demikian tidak mulus lagi. Berlubang-lubang, bangunan yang termakan usia dan tidak terurus.
apapun namanya dan bentuknya bangunan di dunia ini, itu akan menua dan secara alamiah runtuh. Kembali, bukan seperti itu yang Tuhan katakan maksudkan. Tapi Tuhan Yesus memakai kata runtuh dari kata lue. Kata lue dalam bentuk pasif di sini, diruntuhkan, berarti ada kekuatan yang meruntuhkannya. Tidak disebutkan kekuatan yang meruntuhkan itu. Tapi yang pasti, saudara-saudara, jika itu pertama-tama kita lihat kejadiannya adalah kepada bait Allah dan gedung-gedung yang ada di Yerusalem, memang benar di tahun 70 ada kekuatan yang meruntuhkannya. Yang meruntuhkan itu adalah dari kerajaan Romawi terkenal Jenderal Titus yang menghancur meluluh lantakkan itu semuanya. Berarti terjadi 40 tahun lebih kurang setelah Yesus katakan semuanya itu akan diruntuhkan. Tetapi saudara, bukan hanya gedung-gedung yang kokoh megah yang ada di Yerusalem itu saja tentunya yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga berbicara tentang akhir zaman sesudah itu. Itu berarti saudara-saudaraku mendahului nanti hari penghakiman itu, hari yang terakhir itu. Bahwa semua bangunan kokoh megah itu akan diruntuhkan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak anti akan bangunan, akan rumah. Kita ingat di pembuangan Babilonia saja pun Allah menyuruh umatnya untuk membangun rumah supaya ada tempat mereka. Berarti Tuhan menginginkan supaya tetap kita punya rumah. Tetapi ingat bahwa di suatu waktu ya itu akan runtuh, tidak akan bertahan lama itu semuanya. Karena itu saudara-saudara kita diarahkan supaya kita tidak berorientasi kepada bangunan yang kokoh megah di dunia ini. Tetapi kita ingat ada rumah, ada yang disediakan Tuhan tempat bagi kita, bagi orang percaya, bagi yang mengikutnya. Karena itu saudaraku, walaupun mungkin kita tidak memiliki rumah itu yang pertama, jangan kecewa, jangan terus patah semangat. Tapi walaupun kita juga punya rumah, jangan berbangga hati hanya di situ saja saudara-saudaraku. Tapi mari kita melihat jauh ke depan, rumah rohani kita dipersiapkan oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunkan kami jika pikiran kami, tenaga kami berorientasi hanya untuk kepentingan di dunia ini. Ubah hati pikiran kami untuk berorientasi kepadamu. Melihat jauh, melihat ke akhir, bahwa semua yang ada di dunia ini akan dihancurkan. Tetapi kami boleh berharap bahwa di hadapan-Mu bersama-Mu telah tersedia tempat bagi kami. Dan inilah juga mengukuhkan hati kami Tuhan jika kami tidak memiliki bangunan. Supaya kami tidak berkecil hati karena bukan itu yang paling utama. Sementara kami pun kalau kami memilikinya, Tuhan ajar kami tetap hanya mengingat itu sebagai sarana yang boleh kami pakai benar memuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dalam hidup kami di tengah dunia ini bersama saudara-saudara kami yang banyak masyarakat. Terima kasih Tuhan, saat kami beristirahat malam ini, pulihkanlah letih kami Tuhan yang sudah bekerja sepanjang hari. Beri kami kekuatan baru, segar esok untuk melanjutkan tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, kami selalu ingat saudara-saudara kami walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu.
saudara-saudara yang dirawat di rumah atau di rumah sakit karena mereka lemah, Tuhan jamalah tubuh mereka, jamah hati mereka, meneguhkan supaya mereka berharap terus Tuhan, dan berkatilah memberikan kepada mereka kesembuhan melalui makanan, minuman, istirahat, dan dampingan tim medis. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.